Tidak menyangka ku sudah sebesar ini. Tak ada waktu untuk bermain lagi. Pikirkan masa depan agar ku jadi orang berguna, untuk membalas kebaikan orang tua. Tetapi Halo guys, jadi kita dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai ijma dan qiyas. Jadi, stay tune semuanya. Pengertian ijma. Ijma adalah kesepakatan atau persetujuan seluruh umat Islam atau sebagian besar cendekiawan hukum Islam dalam hal hukum atau masalah tertentu. Hal ini dianggap sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis dan digunakan untuk menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada panduan langsung dalam Al-Quran atau hadis. Masalah yang berkaitan dengan ijma. Beberapa masalah yang berkaitan dengan ijma. Yang pertama adalah konfirmasi hukum. Ijma digunakan untuk mengkonfirmasi atau menetapkan hukum tertentu dalam Islam. Yang kedua, definisi ibadah. Ijma juga berperan dalam mendefinisikan tindakan ibadah dan praktek-praktek agama. Pengertian qiyas. Qiyas itu adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada analogi atau perbandingan. Nah, qiyas itu digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dalam situasi atau masalah yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Quran atau hadis. Misalnya, contoh penggunaan qiyas. Qiyas meminum alkohol. Dalam hukum Islam, meminum khamar atau meminum alkohol dilarang berdasarkan ayat Al-Quran yang melarangnya. Nah, analoginya, zat-zat memabukkan lainnya juga dilarang, seperti obat-obatan dan minuman beralkohol lainnya. Rukun-rukun qiyas. Yang pertama itu ada asal permasalahan atau ilah. Kedua, kesesuaian atau mujtamil. Ketiga, kepentingan umum atau maslahah. Keempat, kesesuaian dengan nalar dan keadilan atau munasib. Macam-macam qiyas. Yang pertama yaitu qiyas jali atau analogi nyata. Ini adalah jenis qiyas yang paling umum. Dalam qiyas jali ada kesamaan yang jelas dan langsung antara dua situasi. Yang kedua, qiyas kafi atau analogi tersembunyi. Dalam qiyas kafi, persamaan antara dua situasi tidak terlihat secara langsung. Yang ketiga, qiyas mutlak atau analogi umum. Dalam qiyas mutlak adalah jenis qiyas yang digunakan ketika ada persamaan yang sangat umum antara situasi yang telah diatur dalam sumber hukum dan situasi baru yang ingin diatur. Yang keempat, qiyas muqayyad atau analogi khusus persamaan antara situasi yang sudah diatur dalam sumber hukum dan situasi yang baru memiliki batasan atau khusus yang perlu dipertimbangkan. Otorisasi qiyas. Otorisasi qiyas sering dilakukan oleh ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, ajaran Al-Quran, hadis, dan tradisi hukum Islam. Proses otorisasi melibatkan evaluasi cermat terhadap persamaan atau ilah antara situasi yang sudah diatur dalam sumber hukum Islam dan situasi yang ingin diatur menggunakan qiyas. And that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know